Tahun ini Agustus yang lalu bersama istri saya boleh mensyukuri 41 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah bayangkan selama 41 tahun ini, baru kali ini ada tema yang seperti ini. There is no place like home. Gak ada tempat yang seperti rumah. Saudara, rumah itu bukan bangunannya, ya, tapi suasananya. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak punya terjemahan yang tepat kata home. Nah di dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah, a house dan a home. Ya, a house itu rumah, tapi a home, nah ini sayang. Kalau ada ahli-ahli bahasa Indonesia di sini, tolong beritahukan kepada saya atau kepada yang lain, apa terjemahan tepat kata a home? Di dalam kamus hanya disebut tempat tinggal, tapi a home itu lebih daripada sekedar tempat tinggal. Betul tidak, saudara? Lebih daripada sekedar tempat tinggal. Nah tolong catat, bagi saudara-saudara yang punya uang banyak, yang bercita-cita ingin bangun rumah yang wah, saya mau beritahu hari ini, a house bisa dibangun dengan duit. Betul? Punya uang berapa? Panggil arsitek terkenal, panggil kontraktor terkenal, suruh gambar sesuai kemauan kita. Wow, mau 50 miliar silakan. Itu a house, itu rumah. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan duit. Setuju tidak saya ngomongnya? A home itu bukan bangunan fisik, tapi suasana. Nah, a home itu bukan besar kecilnya, materialnya, bukan. Saya masih ingat saudara waktu itu bersama almarhum Yeremia Rim. Sekretariat kami itu di Jalan Luntas nomor 3. Ya, kalau saudara pernah tahu daerah Luntas, yang di bawah antara viaduk Luntas nomor 3. Itu sekretariat pelayanan kami dari tahun 72 di situ. Nah, suatu hari Yeremia Rim mengajak kami tim, kira-kira tahun 74, ya, untuk menjadi berkat di sepanjang Kali Kayum dan Kali Berantas. Kan ada titik temu 2 sungai di situ. Waktu itu data pasar belum ada. Waktu itu masih rumah sakit. Ya, CBZ kalau orang Surabaya yang tua-tua pasti tahu. Tempat itu angker sekali. Nah, saya itu mulai berpikir. Ketika kami, waktu itu salah satu ide dari Yeremia Rim untuk mengajak anak-anak itu main ke THR. Waktu itu baru ada THR. Ya belum ada mall-mall apa tahun 70-an itu. Nah, kami belikan anak-anak itu tiket untuk naik ke permainan. Waktu itu yang orang yang sudah tua-tua pasti ingat THR itu apa yang dikerjakan di sana dulu. Nah, rumah-rumah mereka yang di pinggir kali, yang nempel di bawah temboknya jembatan, itu kan cuma rumah kardus. Kalau siang mereka lipat, karena nggak boleh ada. Waktu itu belum ada Satpol PP, tapi Kamtib itu akan obrak-obrak. Nah, yang saya kagum, begitu anak-anak sudah kecapean, kami ajak mutar-mutar sambil kami nyanyikan lagu-lagu rohani bersama tim waktu itu. Kalau anak itu sudah capek, orang tuanya belum capek. Anak itu berkata, bahasa Surabaya, ayo mulai, Mbok, mulai. Ayo pulang, pulang. Nah, dalam logika saya, pulang kemana kamu itu? Rumah orang kamu cuma kardus. Tapi tetap berkata, ayo pulang. Nah, dari situ saya tuh mulai terpikir tentang nilai sebuah rumah, a home. Terus Tuhan bawa saya melihat banyak hal. Ya, saya percaya semua kita pernah ngalami. Kalau orang tua mengajak anak-anaknya ke sebuah pesta, meriah, pestanya mewah, makanan, ya, semua hiasan, lampu-lampu, balon-balon, permen, ramai sekali musiknya. Orang tua sangat enjoy, menikmati. Tapi saya ingatkan saudara, kalau yang kecil-kecil itu sudah capek, mereka akan keluar satu kata saja, maka yang tua harus tunduk. Kata itu kata apa? Pulang. Pulang. Bujuklah mereka. Itu makanan semua. Nanti ada badut tua, nanti begini. Saya minta orang-orang tua jawab, anak-anak yang belum menikah juga. Bisa nggak mereka ditundukkan dengan semua acara? Kalau saya bilang pulang, jawab, bisa tidak? Enggak. Mau tidak mau orang terus nuruti. Nah, logika kita, kalau mereka minta pulang, itu artinya mereka sampai rumah ngapain? Kira-kira logikanya tidur.
Karena tadi sudah bosan kok di situ capek. Tapi faktanya, waktu mereka sampai rumah ini anak-anak ngapain? Main lagi, seger lagi. Nah biasanya mama-mama yang doyan pesta ngamuk sudah. Kenapa tadi kamu minta pulang? Kalau gitu di sana saja. Apa mau dengar si kecil-kecil itu? Nggak peduli. Maka di rumah itu mereka itu merdeka, mereka itu bebas. Saudara, sampai suatu hari Roh Kudus itu mengajar saya begini. Dengar baik-baik, saya kaget saudara. Menurut saudara, di gereja atau di rumah seorang manusia itu bisa berlaku munafik? Cepat jawab. Ayo, di gereja atau di rumah seorang manusia itu bisa berlaku munafik? Di gereja. Maka itu jangan ke gereja, banyak orang munafik di situ. Loh, ini fakta loh saudara. Di rumah orang nggak perlu munafik. Mau munafik sama siapa? Di gereja tempatnya orang munafik. Nah, saya belajar itu dari anak-anak itu, bukan dari khotbah pendeta. Maka itu sejak saya mengerti kebenaran ini, saya marah kepada orang-orang tua yang memaksa anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk pakai pakaian pesta. Catat. Pakaian pesta buat anak-anak itu penderitaan. Pernah sadar nggak? Loh, saya ulangi nih. Pakaian pesta buat anak-anak itu penderitaan. Yang pertama, gatal mah. Loh, betul tidak? Mereka itu nggak tahan. Nah, yang jahat kan kita. Kalau kita nuntun mereka, bangga. Orang itu, anakmu cantik, cakep. Jahat. Ini kayak nuntun anjing pudel itu loh. Terus orangnya itu bagus. Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Tapi anak itu menderita saudara dengan pakaian pesta itu. Maka itu anak-anak kecil tidak akan pernah tahan lebih dari 2 jam pakai pakaian pesta. Catat saja. Ya atau tidak? Lihat kalau anak-anak kita paksa pakai pakaian pesta, ntar akan copot satu. Nggak tahan mereka itu. Nah, dari anak-anak itu saya belajar. Ternyata pakaian pesta itu pakaian kemunafikan saudara. Anak-anak itu kalau suruh milih lebih baik pakai celana kolor, kaos yang sudah butut itu. Itu nikmat buat mereka, betul tidak? Nah, baju-baju itu hanya bisa dipakai di rumah, tapi nyaman buat mereka. Maka itu lihat, nggak akan ada orang tidur pakai pakaian pesta kecuali 2, 1 orang mabuk dan 2 orang mati. Catat itu. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Ngapain kita tidur pakai pakaian pesta? Betul tidak? Nah, itu anak-anak. Jadi betul yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepada anak-anak. Hampir 90% pewahyuan firman yang saya terima, sampai saya bisa mengajar seperti ini. Sungguh, waktu saya kumpul dengan dosen-dosen itu, dosen-dosen itu luar biasa. Maka itu banyak orang tua nggak lulus-lulus kuliah dengan Tuhan Yesus karena berani pada dosen-dosen itu. Siapa dosen-dosen itu? Nah, jadi kalau saudara jengkel dengan mereka, langsung beri salam. Selamat pagi Profesor, hari ini kita mau belajar apa? Kok nggak amin? Lu kan itu yang perintah Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Jadi kalau saya itu menolong banyak rumah tangga, orang tua ribut dengan anak-anak. Sekarang kamu balik, kamu 2 mahasiswa-mahasiswi dan mereka itu dosen-dosenmu. Harus hormat pada mereka. Kalau kamu nggak menghormati dosen, kamu nggak lulus-lulus. Maka itu begini cara saya ngitung. Kalau ada satu keluarga punya 4 anak, yang pertama umur 12, kedua umur 8, ketiga umur 6, yang paling kecil umur 4 tahun. Dari angka ini kalau ditotal semua jadi berapa tahun? 12, 8, 20, 10, 30 tahun. Berarti orang tua itu sudah kuliah 60 semester dari 4 dosen itu. Betul tidak? Kalau sudah kuliah 60 semester, S1 aja nggak lulus, maka saya anjurkan tambah 2 dosen lagi. Ngerti pendapat ini? Betul nggak? Mosok kuliah 60 semester S1 nggak selesai. Saudara, setelah konsep itu saya ajarkan kepada banyak keluarga. Ternyata anak-anak itu jadi sadar
bahwa mereka itu dihargai oleh orang tuanya setinggi itu. Saudara baca buku apa saja, maka hanya Alkitab, ya catat, hanya Alkitab. Saudara perhatikan ini baik-baik. Setelah orang-orang tua, ayah ibu itu mengerti konsep itu, ternyata keretakan dan gap antara anak dan orang tua itu hilang. Sebab anak-anak dihargai sebagai dosen. Orang tua menempatkan diri sebagai mahasiswa. Pasti saudara kaget mendengar ini. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku, catatnya, yang bicara tentang kata pulang dan kata home. Maaf, saudara boleh baca kitab suci agama apa saja, saudara boleh baca buku tentang apa saja, maka saudara tidak akan menemukan seperti firman Tuhan bicara tentang pulang dan tentang home. Ini dua kata yang luar biasa. Pulang. Ingat Lukas 15. Satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang bisa menggambarkan bagaimana Tuhan kita. Kan Lukas 15. Ketika anak yang hilang itu, pulang anakku, pulang. Kerinduan yang terbesar buat anak itu bukan kekayaan orang tuanya. Kerinduan terbesar buat anak itu adalah aku mau pulang. Kata pulang. Tahun 70-an saudara, ada sebuah kisah. Ini kisah nyata. Maaf kalau saya cerita. Seorang pelacur dari daerah Jalan Demak tahun 70-an. Hari itu dia memutuskan satu keputusan yang sangat fatal. Dan dia berkata, kalau aku ditolak, aku mati. Aku mau bunuh diri. Sebuah keluarga, ya, yang menyedihkan, keluarga Kristen lagi. Ini anak nomor 3. Entah karena kejadian apa, akhirnya anaknya jadi pelacur. Dan dia hidup di daerah Jalan Demak. Suatu hari ketika dia capek, lelah, dia bosan dengan hidup seperti itu, dia berkata, aku mau pulang. Aku akan lihat nanti papa mamaku bagaimana. Nah ternyata mama, tetap mama yang punya naluri luar biasa. Dia mendoakan anak ini, dia berharap anak ini pulang. Tapi bayangkan anak ini pasti maju mundur. Pulang tidak, pulang tidak. Tapi itu keputusan terakhirnya. Kalau aku ditolak, aku mati. Bunuh diri. Ya mungkin dia merasa sudah gak laku lagi. Ya begini, maaf saya gak tahu. Hari itu dengan memberanikan diri, dia pulang. Persis kisahnya seperti Lukas 15. Mama ini menunggu dia cukup lama. Begitu yang ketok pintu itu anak ini, langsung mamanya peluk dia, menangis. Sudah lama mama nunggu kamu pulang. Dia kaget. Ternyata aku gak dimarahi. Soalnya hari itu anak itu bertobat. Nah waktu itu saya sedang pelayanan di satu gereja. Dan mantan pelacur ini memberi kesaksian. Dan ada mamanya di situ. Oh saudara, tidak ada satupun orang di tempat itu yang tidak menangis. Ketika selesai dia ngomong, mamanya dipanggil maju. Lalu mamanya cerita, sejahat-jahatnya, sekotor-kotornya anak ini, dia pernah ada di perut saya 9 bulan 10 hari. Bayangkan, apa enggak hancur mendengar kata itu? Pulang. Kalau ada psikolog-psikolog di sini, saudara, tolong beritahukan kami. Satu-satunya penderitaan bagi seorang manusia, bukan kalau dia miskin, bukan kalau dia bodoh. Satu-satunya penderitaan buat seorang manusia, kalau seumur hidupnya, dia itu enggak pernah berkata, aku mau pulang. Setuju enggak saya ngomongin? Kalau ada orang gak pernah bisa berkata aku mau pulang, karena dia gak tahu mau kemana, itu penderitaan. Saya cuma cerita ini kemuliaan buat Tuhan. Gara-gara pewahyuan itu, doa saya satu. Tuhan, saya ingin punya rumah, paling tidak di setiap ibu kota provinsi di Indonesia ini, untuk bisa membuat orang-orang itu bisa berkata, aku mau pulang. Akhirnya Tuhan jawab, saudara. Rumah terakhir yang Tuhan percayakan kepada kami itu di Pontianak. Bulan Juli yang lalu. Saya beli 400 juta. Sekarang ada 36 anak tinggal di situ.
Sebelum itu saya beli rumah di Singkawang. Kita tahu bahwa Kalimantan Barat itu provinsi trafficking yang terbesar. Berarti trafficking jual beli anak itu paling besar. Dan di sana kami menyelamatkan anak-anak yang mau dijual, tapi yang lari. Nah kalau saya hitung kira-kira rumah di Pontianak itu kira-kira sejak saya bisa beli rumah yang pertama, itu kira rumah yang ke-64. Kalau saya nggak salah itu, saya takut untuk ngitung. Sebab itu bukan pakai nama saya, supaya setan tahu bahwa saya nggak kemilian kata orang Surabaya. Dan saya minta selama saya masih Tuhan beri kemampuan, saya akan terus beli rumah. Yang kedua yang saya ingin tumpangkan rumah itu adalah orang-orang lulusan penjara. Kami suami istri itu banyak menolong orang-orang lulusan penjara. Di beberapa penjara, sipir-sipir itu sudah tahu nomor telepon saya dan nama saya. Pokoknya kalau ada napi sudah lulus, ini loh bedanya orang keluar rumah sakit dan keluar penjara. Tahu nggak bedanya? Ayo jawab. Kalau keluar rumah sakit bagaimana? Bawa duit? Bukan. Apa? Ditunggu karena nggak jadi mati. Tapi kalau keluar penjara, sebagian besar keluarga malu, nggak mau terima sudah. Nah, sipir-sipir itu di beberapa penjara di Indonesia ini sudah punya nomor telepon saya. Yang ditelepon kalau ada yang nggak diterima, saya pasti ditelepon. Dan karena itu Tuhan berikan kami rumah di banyak tempat. Saya bilang suruh pulang ke rumah. Kata pulang itu menyembuhkan orang. Home. Maka itu selama Tuhan masih beri kemampuan, saya akan tetap terus akan beli rumah. Supaya orang-orang itu bisa berkata, aku mau pulang. Nah dari kesaksian mantan pelacur itu, maka saya menemukan rumah itu bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan strategis atau tidak letaknya. Itu tadi buktinya. Anak-anak tunawisma pun yang rumah orang tuanya cuma dari kardus, kalau pagi dilipat, sore baru dibuka, toh tetap berkata, aku mau pulang. Mari kita buka Roma 15 ayat yang ke-7. Sederhana sekali rumah itu. Maka itu saya tadi katakan di rumah itu orang gak bisa munafik. Kenapa? Karena ada kebenaran ini. Udah Roma 15 ayat 7. Sebab itu kata apa? Ayo kata apa? Terimalah. Stop dulu. Saya menemukan disebut rumah itu kalau ada acceptance, ada penerimaan. Saya gabungan lagi dengan psikologi. Saudara, di dalam psikologi itu jelas. Nggak perlu terapi panjang lebar, nggak perlu obat-obat yang mahal, tidak perlu penanganan yang cukup lama. Orang sejahat apa, orang serusak apa, orang sebau apa, orang apalah pokoknya sejelek apa. Psikologi menemukan sebuah fakta. Kalau orang itu diterima apa adanya, dia pulih. Katakan amin. Ini yang saya kagum. Kenapa orang gak berani pulang? Satu alasannya, karena tidak diterima di situ. Betul tidak? Disebut rumah kalau ada penerimaan. Menerima seseorang dengan apapun kondisinya. Saudara percaya orang itu sembuh? Karena diterima. Maafkan saya. Kalau saya membedakan gereja dengan narkoba, maafkan saya. Tapi ini fakta. Saya sampai hari ini masih Tuhan percayai untuk menangani orang-orang kena narkoba. Saya itu sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan jangan lagi. Saya itu nggak tahan. Tapi ya, sampai yang terakhir, sudah 4 orang yang meninggal karena HIV/AIDS. Dan saya yang nungguin sampai terakhir. Yang terakhir itu di Makassar, saudara. Saya bilang, Tuhan jangan lagi, saya nggak mau, saya tuh nggak tahan. Tapi orang takut kalau dengar ada orang kena AIDS. Jangan takut, nggak akan menular, saudara. Saya ngurusi mereka sampai hari ini, saya tetap sehat, nggak pernah ketularan.
Ternyata mereka itu cuma butuh penerimaan, bukan butuh khotbah, katakan amin. Banyak orang Kristen datang kalau ketemu mereka malah khotbah, mereka nggak butuh khotbah, mereka cuma butuh diterima. Nah, faktanya, ini faktanya, kelompok-kelompok narkoba itu jauh lebih mudah memenangkan jiwa daripada gereja. Walaupun saudara tidak ada yang belum pernah terlibat dengan pelayanan narkoba, kira-kira setuju tidak? Bahwa kelompok narkoba itu jauh lebih memenangkan jiwa daripada gereja. Nah, yang saya kagum itu begini, saya itu betul-betul kaget cara mereka menerima pendatang baru, saudara. Ini, maka itu saya bisa berkata, a home itu acceptance, itu penerimaan. Berapa banyak suami-suami yang hancur hidupnya, sudahlah entah berapa kali selingkuh. Tapi lihat, ketika istrinya itu mengampuni dan mau menerima, boleh. Salah satu anak kami, pengacara namanya Ronita Lapesi, bersama istri saya, ini berapa hari ini mereka dua, ya sampai di BB-nya anak saya itu dipasang foto. Ini orang sudah cerai, hamba Tuhan sudah. Dan waktu sidang perceraian itu, istri saya jadi saksi. Yang menceraikan itu istrinya. Aduh, itu pertama kali kami itu masuk pengadilan untuk ngurusin orang cerai. Karena kami pihak saksi dari pihak suami, hamba Tuhan. Luar biasa. Sudah putus cerai. Tapi tiba-tiba beberapa hari ini, pertama istri saya, dia tanya, ini fotonya siapa? Saya tahu yang laki ini hamba Tuhan itu, tapi yang perempuan siapa? Loh, dapat foto dari mana? Ternyata mereka sudah foto berduaan, saudara. Dan foto itu juga karena Roni pengacara ini nggak nangani tapi temannya. Kalau ada penerimaan, jadi suaminya menerima kembali. Mau apapun yang terjadi. Nah, percaya nggak menerima itu menyembuhkan? Menerima itu menyembuhkan. Nah, kelompok narkoba itu begini. Begitu ada pendatang baru, tidak akan ada pertanyaan. Cerita dulu, jenis apa obat yang kamu pakai? Seberapa lama kamu kena? Sejak kapan kamu kena? Kamu sudah AIDS atau masih HIV? Tidak ada pertanyaan. Begitu pendatang baru gabung, mereka itu memang kalimatnya nggak tepat seperti itu, tapi artinya welcome to the family. Artinya apa? Ayo gabung, kita ini senasib. Nah, kata itu yang saya tidak pernah ketemu di gereja. Saudara, maaf, jangan tersinggung para pendeta. Betul tidak? Untuk jadi anggota gereja, ribetnya, ngisi formulir berapa lembar, pertanyaannya macam-macam. Kalau ada pindah dari gereja lain, perlu surat atestasi dulu, perlu ini, perlu aduh, ribetnya. Mau masuk surga aja kok susah bener. Tuhan Yesus saja nggak ngajar kayak begitu kok. Maaf. Amin. Maka itu fakta. Kelompok narkoba lebih bisa memenangkan jiwa daripada kita. Karena satu hal ini yang kita tidak lakukan, yaitu menerima. Saudara, seringkali kita melihat orang, menerima orang karena kita lihat dulu status, latar belakang, dan macam-macam. Adalah pun tidak begitu. Anak-anak senakal apa, ayah-ayah senakal apa, istri-istri senakal apa, kalau ada yang menerima di dalam rumah, pasti boleh. Pasti boleh. Jadi kita jujur pada diri kita sendiri. Rumah kita sekarang itu just a house atau sejadi a home. Bukan benda-benda di dalam rumah itu porselen semua, merek buatan Italia semua, tidak. Ada penerimaan. Saya lanjutkan dulu ya, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah berapa orang? Satu akan yang lain. Artinya salah, semua orang. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Suatu hari saudara, saya pulang ke Nabire. Istri saya sudah di Nabire. Waktu saya transit di kota Biak mau ke Nabire,
Roh Kudus gerakkan saya untuk mendekati. Ada 4 orang, tiga orang Indonesia, 1 bule. Nah, dari 3 Indonesia, 1 orang Papua. Mereka berempat itu terlibat pembicaraannya sangat serius. Roh Kudus gerakkan saya, dekati mereka. Pas saya mau berdiri, panggilan boarding. Aduh, saya telat kalau begitu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya kaget. Ternyata 4 orang ini ikut pesawat ke Nabire. Dan gak tahu bagaimana Tuhan ngatur, yang orang kulit putih ini bisa duduk sebelah saya. Ternyata dia itu biologis dari Inggris. Nah, di selatan Nabire itu ada 1 kampung. Nah, baru ditemukan sejenis tumbuhan baru. Nah, biologis ini, ahli biologi ini ingin tahu. Akhirnya dia kontak di majalah Trubus. Nah, 2 orang yang Indonesia itu Muslim dari majalah Trubus, dari Bogor. Lalu yang orang Papua ini penunjuk jalannya. Ternyata mereka ada masalah. Nah, pas hari itu tuh menjelang Natal. Orang yang harusnya menjadi pemandu dan untuk transportasi dana Nabire ke kampung itu nggak bisa dilacak. Lalu yang orang England ini bilang, terus kami ini mau bagaimana? Yaudah, nanti saya bantu ngatur. Karena pesawat sudah boarding, saya nggak bisa telepon di Nabire untuk minta tolong berapa anak-anak kami supaya carikan kendaraan. Karena sudah Natal begitu, seperti Lebaran Jawa itu dari Kristen, wah padat sekali. Begitu nyampe berempat, mereka bingung mau tidur di mana pun tidak tahu. Nggak ada orang kontak. Begitu saya turun, istri saya nyebut, saya bilang tunggu, ini masih ngurus 4 orang itu. Lama, cari pesawat tidak ada, cari mobil charter tidak ada. Mereka bingung mau di mana, kami nggak kenal. Nah, di situ saya bersyukur punya istri. Tiba-tiba istri saya nawarkan, suruh nginep di rumah saja. Saya bilang 4 orang loh ini, kamu sanggup nggak? Karena kami di rumah nggak ada pembantu. Nggak apa-apa. Saya bersyukur punya istri bisa menerima orang nggak kenal sekali. Lebih dari seminggu 4 orang tinggal di rumah kami. Karena mereka tetap tidak dapat angkot, nggak dapat transportasi baik pesawat maupun mobil. Akhirnya orang Inggris ini harus pulang kecewa. Yang dititipi pun nggak tahu ada di mana, nggak bisa dihubungi. Saudara, lalu yang Islam itu sampai berapa waktu masih kontak dengan berterima kasih bisa bertemu. Bahkan yang seru waktu kebaktian Natal mereka juga ikut. Ya merasa sungkan tinggal di rumah orang, maksud nggak ikut. Luar biasa. Maka itu kata menerima itu penting. Menerima. Dalam persiapan acara There is no place like home, saya banyak terima SMS BBM. Nah sekarang lihat. Yang di buku saudara, coba saya mau bacakan. Ya, halaman paling belakang, cover belakang. Coba semuanya. Ini tulisan dari Ernest Schumann-Heine. Ya, dia orang Rumania campur Jerman. Rumah lebih dari sekedar apa? Ayo baca. Rumah lebih dari sekedar apa? Atap, dinding, dan lantai. Iya. Rumah lebih dari itu. Tempat di mana anak tertawa, senandung ibu, ayah yang berwibawa. Ayo, kehangatan hati yang penuh kasih, sinar mata bahagia, kemurahan hati, kesetiaan dan persahabatan. Rumah adalah sekolah pertama dan tempat ibadah pertama bagi anak-anak, di mana mereka belajar kebenaran, kebaikan dan bermurah hati. Tempat yang paling nyaman di saat pedih atau sakit. Tempat berbagi suka dan melipur lara. Di mana ayah dan ibu dihormati dan dicintai. Di mana anak-anak diinginkan dan dirindukan. Di mana makanan sederhana pun terasa nikmat karena hasil jerih payah sendiri. Di mana kasih sayang membuat uang bukanlah yang terpenting. Di mana bahkan ceret pun bersiul tanda bahagia. Itulah rumah. Kok cuma satu yang ada? Maaf, jujur ya, jujur. Semua kita kan pasti punya rumah, walaupun pinjam atau numpang. Masa tinggal di open air? Maaf. Nah, apakah rumah yang kita tempati sekarang, entah besar, kecil, bagus, jelek, itu nggak urusan. Apakah rumah yang kita tinggal sekarang sudah termasuk di daftar ini? Ngerti maksudnya, saudara? Rumah. Maka itu saya ulang-ulang kalau kalimat ini. Satu-satunya tempat yang dibenci oleh iblis adalah rumah.
Iblis nggak pernah benci yang lain, rumah itu dibenci. Mereka ingin memporak-porandakan rumah. Betul? Kenapa? Karena iblis tahu rumah itu adalah gambaran surga di dunia. Kalau surga dirusak, maka neraka yang laku. Setuju saya ngomong ini? Kalau surga dirusak, maka neraka yang laku. Nah jelas surga itu adalah rumah yang di bumi ini. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kapan seorang anak itu menikmati arti rumah? Kapan? Saya beri ilustrasiin. Kan ini pernah terjadi, saudara. Tapi waktu ini terjadi, saya itu nggak ngeh istilahnya. Tapi setelah itu lewat berapa saat saya baru sadar. Suatu hari saya bertamu ke rumah teman. Ya. Nah kebetulan teman ini baru punya anak satu. Waktu itu umurnya 8 bulan, hampir 9 bulan. Cowok. Ketika kami lagi diskusi cita-cita di ruang tamu. Saudara, ternyata babysitternya masuk kamar teriak. Wah, semua kami di ruang tamu kaget. Larilah kami rame-rame ke kamar bayi itu. Maaf ya ampun. Namanya anak, mungkin pampersnya itu nggak nempel betul. Maaf ya, jangan merasa jijik saya ngomong ini. Rupanya anak ini sudah BAB, nggak enak, tapi dia nggak nangis. Nggak tahu bagaimana dia bisa buka pampersnya. Terus namanya anak kecil, main itu sampai ke kepala, ke badan, namanya anak kecil. Sampai tempat tidur, ya ampun. Ya otomatis si babysitter teriak juga dong ngelihat barang itu. Saudara, adegannya begini. Sekotor-kotornya bayi itu. Saudara kan tidak ada di situ, karena di sini cuma saya yang tahu kisah itu. Sekotor-kotornya bayi itu, mana yang bisa menerima betul si babysitter atau mamanya? Betul. Walaupun anak itu dari ujung kepala sampai kakinya penuh dengan kotoran itu, nggak mungkin mamanya akan ngangkat bayinya kayak mamanya kucing gendong anaknya. Tahu kalau kucing gendong anaknya gimana? Digigit tengkoknya bukan, terus dibawa ke bak mandi dicocorok gitu kan nggak mungkin. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Bagaimanapun kotornya itu anaknya. Setelah berapa waktu itu berlalu, saya terharu. Bukankah saudara dan saya lebih kotor dari bayi itu waktu dosa melumuri kita? Betul. Dan ingat Lukas 15. Apakah ketika papa itu memeluk anak ini bilang, mandi dulu sana, enak saja, bau gini. Begitu atau tidak? Lihat Lukas 15. Langsung dipeluk. Langsung dipeluk. Saudara, ini satu fakta yang indah. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa menerima orang? Pasti mikir bukan? Apa menyebabkan kita nggak bisa terima orang? Cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Penyebab kita tidak bisa menerima orang karena kita tidak mau mengampuni orang itu. Simple. Nggak usah pakai alasan macam-macam. Oh ya karena dia begini, oh ya karena dia begitu. Bukan, karena kita nggak mau mengampuni. Kembali ke bayi tadi, sekotor-kotornya bayi itu tetap anak. Maka itu saudara, kalau kita membaca ayat 7 ini, ada standar yang kita harus pakai. Tahu kata standarnya? Sebuah patokan. Dan ini harus kita ikuti. Apa standar yang Tuhan pakai waktu dia menerima kita dan dia minta kita juga bisa menerima orang lain? Masih ayat 7 Roma 15. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ini standarnya sama. Baca. Ayo baca. 1, 2, 3. Sama seperti. Ayo saudara masa lihat ditanya. 1, 2, 3. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Koran Jawa Pos hari ini memasukkan di berita internasional bahwa pemerintah Malaysia sudah memutuskan gereja tidak boleh memakai kata Allah. Baca koran Jawa Pos hari ini, saudara.
Karena dia memang bukan Tuhan kita. Itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan pada yang punya Tuhan. Oke. Inilah standar yang Tuhan pakai. Sama seperti siapa menerima siapa. Ulangi lagi. Ayo, sama seperti siapa menerima siapa. Kristus menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Maaf. Satu-satunya tanda bahwa kita bisa menerima seseorang, bukan dua, bukan tiga, satu saja. Baca lagi Lukas 15. Bapak itu memeluk anak itu. Betul? Kalau saudara ada waktu untuk saya tunjukkan. Saya masih simpan. Ya. Semua SMS, BBM yang saya terima dari orang-orang yang seumur hidup dia nggak pernah dipeluk oleh papanya. Maka itu dunia itu memerlukan ini. Kalau saudara sering membaca di Hong Kong itu banyak, ya di beberapa kota di dunia itu. Orang bawa papan, entah kertas atau apa. Ada yang pernah lihat itu di TV berapa kali masuk. Tulisannya free hug. Pernah tahu ada iklan seperti itu? Saya pikir pertama ngapain orang-orang ini? Ternyata pelukan itu menurunkan ketegangan, gangguan kejiwaan sekian puluh %. Memang kalau kita dengar iklan itu aneh. Ngapain orang-orang ini bawa tulisan itu? Dunia menyetujui. Pertama kali seorang profesor ahli jiwa dari Berkeley yang di Oakland, California. Itu orang pertama, saya lupa siapa namanya, yang menemukan the power of hugging, kuasa dari sebuah pelukan. Itu menyembuhkan. Dan itu sungguh luar biasa. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mengampuni orang itu, maka menerima itu mustahil. Sangat mustahil. Di akhir sesi pertama ini, bagian akhir saya mau tunjukkan. Ya, jadi sebelum saya masuk pada bagian terakhir ini, jujur, siapa yang hari-hari ini hubungan dalam keluarga, entah antar suami istri atau anak orang tua anak yang renggang, cuma perlu satu kok, ampuni. Kok nggak amin? Ampuni saja, cuma itu saja. Nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke dokter, nggak perlu buang duit banyak-banyak. Ampuni. Udah cuma itu saja. Arti mengampuni itu nggak pakai tapi loh ya. Betul? Ampuni itu ya ampuni. Jangan pakai tapi, nggak usah. Sebelum saya masuk pada bagian akhir, di mana anak-anak belajar tentang rumah. Ya, itu pun ada ayatnya. Saya mau tunjukkan satu ayat ini kepada setiap kita. Bagaimana cara kita mengampuni. 2 Korintus 5 ayat 19. Apa kita itu hebat. Katakan amin. Luar biasa. 2 Korintus 5 19. Maka kalau semua kita menggunakan cara Papa kita mengampuni kita, maka dunia jadi sebuah rumah yang indah. Saya ulangi lagi, kalau kita mengampuni semua yang menyakiti kita dengan cara Papa mengampuni kita, maka semua rumah di dunia jadi a home. Luar biasa suasananya. Maka apa yang ditulis oleh Ernestine Schumann-Heim ini akan jadi kenyataan di dunia. Saya suka waktu ketika dia nulis sampai ceret pun bisa bersiul. Hebat, bersiul bahagia. Sudah? Sebab Tuhan bagaimana mendamaikan dunia itu siapa? Kita, ya, mendamaikan kita dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Nah ini loh caranya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ngerti arti ini? Jadi Papa kita itu kalau mengampuni kita itu nggak pakai tapi. Amin. Begitu kita datang mengaku salah dan mengaku dosa, langsung dia ampuni tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Maka itu jangan begini.
Ya udah, aku ampuni kamu. Tapi kesini dulu kamu. Aku mau tunjukkan SMS-mu tahun 2011 yang lalu. Itu maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa itu? Mengampuni, tapi ini loh kwitansimu tahun 99. Kalau saya ngomong kwitansi, ngomong apa itu? Ngutang. Ini loh SMS mertuamu. Maksudnya apa? Saudara, kalau Papa mengampuni kita dengan baca dengan masa lupa baru aja. Tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi sebajingan apa anggota keluarga kita itu? Ngerti katanya sebajingan apa? Bajingan beneran gitu loh maksudnya. Harusnya apa kan? Diampuni supaya kita bisa menerima tanpa mengungkit-ungkit lagi. Setuju? Baik, bagian terakhir Ulangan 6. Inilah rumah. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Wah, ini dahsyat sekali. Tulisan ini ditulis kurang lebih 3.500 tahun yang lalu, Saudara. Tapi itu relevan sampai hari ini. Katakan amin. Dan ini sungguh luar biasa. Haruslah. Apa? Haruslah. Artinya apa? Boleh ditawar tidak kalau ada kata haruslah? Tidak. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada siapa? Nah, berarti ini perintah untuk siapa? Orang tua. Berulang-ulang. Papa mama, jangan marah ya. Saya akan mengajari anak-anak. Semua anak-anak yang ada di sini, mana cucu-cucu saya? Mereka di mana? Jabez, Steve. Hei, di mana kalian? Oh, di situ. Ya. Terus ada ya? Oke, yang dua, Steve. Oh, di bawah. Oke. Cucu saya cuma berapa? Anak-anak gini ya. Kalian sering dengar nggak Papa Mama ngomong gini? Sudah berapa kali nih Papa Mama ngomong sama kamu? Kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Nah, mulai hari ini kalau Papa Mamamu ngomong gitu, bacakan Papa, kurang berulang-ulang. Katakan amin semuanya. Loh, serius saudara? Apakah tanpa alasan Yahweh Tuhan berfirman, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu? Siapa masih ingat? Berapa kali Tuhan Yesus ngomong kepada 12 muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem, ditangkap, diadili, disiksa, dibunuh, kubur, bangkit lagi. Itu lebih dari 2 kali loh. Pertanyaannya, murid-muridnya ingat atau lupa? Loh, cepat, murid-muridnya ingat atau lupa? Lupa. Bayangkan, yang ngomong Tuhan Yesus beberapa kali saja masih lupa. Apalagi yang ngomong kita, lebih gak ngerti itu orang. Katakan amin, cepat. Maka itu kalau baru 4-6 kali nasihati orang, jangan marah dulu. Oh, ngapa itu yang dablek kayak kok? Betul nggak? Diri kita sendiri yang dablek begini, kok marah pada orang? Kalau diajar 4-5 kali nggak ngerti-ngerti, yang suka gemes bertobat. Amin. Yang suka jengkel itu bertobat. Berapa kali ngajar kepada anak-anak? Berulang-ulang. Nah, ini cuma bisa di rumah. Sebab di semua perguruan tinggi seluruh dunia, kalau 4 kali ujian gak lulus berarti drop out. Tapi surga gak ada batasnya. Amin. Terus ulangan lagi. Begitu mengapa ada kitab namanya ulangan? Ya karena kita goblok. Itu aja sudah jawabannya. Maaf, jangan marah. Karena kalau kita pintar gak ada kitab ulangan. Setuju? Maka itu kalau baru 4-6 kali ngajari anak sudah marah, ngawur saja. Harus berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai meniren orang Jawa bilang. Sampai capek ini terus ulang-ulang. Enggak cuma mengajar. Rumah itu enggak cuma untuk tempat mengajar. Tanggal 13 malam, saudara. Sore. Saya dapat BBM bagus sekali. Langsung saya kirim ke panitia.
Maka itu kalau saudara lihat, kenapa kok ini ada tempelan di sini? Ini gara-gara baru hari Minggu tanggal 13 ini masuk. Maka panitia hampir jam 11 malam ke tukang cetak lagi untuk masukkan ini karena bagus. Lihat ya, yang tempelan ini tapi yang bagian depan. Yang bagian depan. Sayang, saya tanya pada yang kirim saya, kamu dapat dari mana supaya saya masukkan namanya? Saya juga dapat dari teman. Ya sudah, jadi saya nggak tahu dari siapa ini. Ya, langsung saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Rumah adalah sebuah bangunan milik Tuhan. Wih, keren sekali. Yang dibuat, ya kalau kita pakai istilah bahasa Inggris, training ground, sebagai tempat untuk latihan kehidupan. Rumah adalah sebuah laboratorium di mana segala sesuatu harus diuji, betul nggak? Laboratorium kan untuk ngetes, untuk nguji, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Rumah adalah sebuah tempat di mana kehidupan akan terbit, akan muncul. Tempat di mana kebenaran menjadi nyata. Maklum kurang i karena tengah malam itu buatnya, sehingga bisa menembus kebuntuan. Dan tempat di mana siapa? Anak-anak dididik untuk bisa mencari dan mengikuti jalan sang raja. Luar biasa. Yang menerjemahkan ada di sini, duduknya di belakang saya itu, orang Australia. Saudara, ini luar biasa. Rumah. Lanjut. Enggak cuma mengajar. Dan apa? Ayat 7 masih ulangan 6. Dan haruslah, ayo dan apa? Ayo setelah mengajar berulang-ulang, membicarakannya. Ayo kita bongkar kata membicarakan. Saya kagum. Bahasa sekarang kata membicarakan itu mendiskusikan. Papa mama, dua hal ini yang membuat rumah itu jadi laboratorium. Dua hal ini yang membuat rumah itu menjadi sekolah pertama, tempat ibadah pertama. Dua hal ini yaitu orang tua mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan kepada anak-anaknya, maka rumah itu jadi tempat segala-galanya. Ini hebat sekali. Saudara, saya selalu melarang ya ibu-ibu yang emosian, tahu emosi untuk ngajar anaknya sendiri. Malah goblok itu anak-anak diajar mamanya sendiri. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa? Kenapa mama-mama kalau ngajari anaknya itu kok malah nggak pinter anaknya? Kan cepat jawab. Ayo karena apa? Ayo. Kayak lupa saja. Kenapa nggak sabaran? Terus bawa pemukul lagi, cotar. Walaupun nggak tangannya, nggak ngaget tuh anak. Nah, anak jadi ketakutan kalau mamanya yang ngajar. Padahal mengajar itu harus berapa kali? Berulang-ulang sambil diskusi. Bukan bentak, goblok, cari itu hebat. Saya jengkel betul-betul itu. Betul enggak? Nanti anak enggak malah pintar, malah ketakutan. Nah bayangkan orang takut bisa mikir enggak? Ngompol iya. Kasihan mereka. Anak-anak jadi takut. Ajak diskusi. Saya belajar, gara-gara ayat ini saya belajar children psychology. Saya kaget. Maka itu kalau saya ketemu dengan ahli jiwa anak-anak, saya cuma ngomong ayat ini mereka kagum. Sebab ini tulisan umurnya sudah hampir 3.500 tahun. Para penemu teori-teori anak-anak itu kan baru berapa abad ini atau berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ini ribuan tahun yang lalu. Anak-anak yang diajak diskusi, nomor satu yang muncul di hidup mereka, mereka dihargai, saudara. Rasa dihargai itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada komputer, iPad, apa saja. Katakan amin. Anak yang merasa dihargai, mereka itu akan timbul percaya dirinya. Anak yang dihargai akan merasa
Aku ini berarti, nggak diremehkan. Mengapa mengajak diskusi anak itu bisa rasa dihargai? Kalau orang Jawa bilang diwongke, tahu kata itu? Diorangkan, dianggap kamu itu sesuatu yang berarti. Ajak diskusi anak-anak itu. Jangan suka dibentak-bentak, malah nggak bisa mikir. Sesuai dengan umurnya. Jangan segan orang tua minta pendapat anak. Ya lihat umurnya. Kalau umur 7 tahun jangan diajak mikiri utang, nemen itu wong tuane itu rek. Ya, jadi sesuai usia mereka, ajak diskusi. Minta pendapat mereka. Dengan itu, walaupun jawabannya itu mungkin ngaco. Kita kan nggak perlu jawabannya. Kita perlu menghargai anak. Ini yang nomor 1. Anak yang diajak diskusi yang nomor 2 hasilnya. Mereka itu merasa sejajar dengan orang tuanya. Tapi bukan untuk kurang ajar loh saudara. Itu yang luar biasa. Anak yang merasa sejajar dengan orang tuanya. Maka sampai tua anak itu. Kalau kita masih hidup, maka anak itu gak pernah hilang dari kita. Mengapa anak-anak hilang dari kita? Karena mereka ketakutan. Ketika mereka mengalami hal-hal yang awal, misalnya tawaran narkoba, kan mereka nggak tahu. Diajak judi, dikasih pornografi. Kalau dari kecil kita tidak membiasakan mereka sejajar dengan kita, maka perkara-perkara itu mereka takut cerita ke kita. Ini yang menyebabkan tolong orang-orang tua, jangan pernah marah kepada mereka. Kalau kita tidak pernah mengangkat mereka sejajar dengan kita, dan suatu hari mereka buat secara fatal, kita marah. Anak itu protes. Protesnya begini, kan bukan gara-gara saya, karena papa mama gak pernah ngajak saya. Itu yang mereka alami. Tahun 80-an saudara, saya tuh membuat research tentang kata-kata khususnya kita orang-orang timur, apalagi orang-orang Tionghoa. Dengar baik-baik. Ternyata anak-anak itu paling tidak suka kalau mendengar kata-kata begini. Padahal maksud kita kan baik, tapi buat anak itu tuh menyakitkan. Dengar, yang nanti akan jadi orang tua, yang sekarang belum menikah, jangan pernah katakan kalimat itu. Kenapa kamu nggak mau ngerti betapa berat dan susahnya papa mama cari duit buat kamu? Jujur, sering nggak kita dengar kata itu dari orang tua kita? Sangat sering. Ternyata itu kata-kata yang salah. Saya kaget. Di mana salahnya? Dengar. Ternyata buat anak-anak kalimat itu berarti, oh, gara-gara kita ya. Kalau mereka saling ngomong kakak beradik, oh, gara-gara kita ya. Papa mama jadi berat seperti itu. Apa yang muncul sebagai nilai psikologinya? Mereka berkata, kalau gitu lebih baik kita nggak ada saja. Karena mereka tidak dihargai. Kaget saya mendapat jawaban anak-anak. Maka itu orang tua pernah berkata begitu, minta maaf pada anak. Bahwa mereka nggak suka dengar kata-kata itu. Mereka sakit sudah. Lalu hal yang paling penting dari reaksi mereka adalah ini, catat. Mereka itu kalau bisa akan ngomong gini, Pak, Ma, kami itu nggak butuh duitnya papa mama. Kami itu butuh papa mama ada di sini. Katakan amin. Orang tua jangan menggunakan uang untuk menunjukkan perhatian dan kasih kita pada mereka. Tidak. Setuju, saudara? Buat anak-anak kehadiran kita jauh lebih berharga daripada uang itu. Nah, dari mana saya belajar ini semua? Dari ayat ini. Lihat. Ada 4 tempat yang Yahweh Tuhan sebagai Papa mengajarkan kepada kita. Ada 4 tempat untuk mengajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan anak-anak. Coba baca tempat pertama itu apa? 1 di mana apabila engkau? Ayo baca ayat 7 ulangan 6 cepat. Apabila ayo engkau duduk di kafe gitu. Di mana? Di rumahmu. Luar biasa. Maka itu tolong ya,
sangat dilarang. Ayo ini yang tinggal di gang-gang kecil, yang rumahnya besar, sangat dilarang menyuap makan anak-anak sambil keliling ke tetangga-tetangga gitu. Awas gitu. Anak itu kalau makan ajar duduk. Nah ini saya ngajar dikit pada mama-mama. Mama-mama jangan stres kalau anak-anak nggak mau makan. Banyak mama-mama maksa anaknya makan sampai anaknya stres sendiri. Justru kalau anak-anak itu sudah umur 7-8 tahun malas makan karena trauma dari kecil dipaksa makan, sehingga buat anak-anak makan itu penderitaan. Anak-anak itu kalau lapar minta sendiri. Catat ya, anak-anak jam makannya beda dengan kita. Ada yang 4 kali sehari, ada 5 kali. Lah anak-anak tidak, katakan amin. Anak-anak jam makannya sesuai kebutuhannya. Jadi kalau anak-anak itu 2 kali jam makan gak minta makan, gak akan mati, percayalah. Setuju saya ngomong ini? Memang begitu. Nah anak-anak akan belajar makan yang baik kalau dia lagi butuh. Nah secara psikologis itu jadi tidak baik. Akhirnya kalau anak itu sudah besar, nggak butuh pun mereka cari karena jamnya. Betul tidak? Itu jadi salah. Jadi buat anak-anak makan itu bukan satu keharusan, tapi kebutuhan. Kalau kita sudah dewasa harus 3 kali secara hukum, ya. Tapi tidak harus juga. Nah anak-anak juga begitu. Setuju ya mama-mama? Jangan buat anak-anakmu jadi nggak suka makan karena stres dipaksa terus. Apa yang semua bawa makan kelilingan anak bertobat dari duduk di rumah. Itu bagus. Nah duduk di rumah, maka anak-anak akan menghargai papa mama di rumah. Anak-anak sampai umur sekian belas, ya, itu belum punya dunia sendiri. Dunianya ya di rumah. Betul, dengan papa mama. Itu dunia anak-anak. Lah umur belasan, misal SMP lah, baru anak-anak itu punya dunia di luar rumah karena sudah punya teman. Nah ini celakanya banyak keluarga karena tidak meneliti kata rumah di ayat ini. Papa mama sadar anak-anak harus di rumah, duduk di rumah setelah remaja karena pulangnya jam 11, jam 1 pagi. Lalu orang tua berkata, mulai besok kamu harus duduk di rumah. Terlambat. Saya tanya, kalau orang tua membuat peraturan anak umur belasan tahun duduk di rumah, terjadi apa? Pemberontakan. Umur mereka tidak bisa kita kembalikan. Maka itu saya melarang suami istri kerja bareng ketika anak-anak masih kecil-kecil. Lebih baik 1 orang saja yang kerja, pilih terserah yang mana. Dan harus nunggu anak. Maaf, jangan mentang-mentang ada yang kaya, lalu 3 anak, 3 babysitter, malah rusak usaha anak-anak itu. Sebab 3 babysitter itu karakternya beda-beda. Maka anak-anak kita jadi salah. Maka itu maaf, jangan tersinggung. Bukti, lihat itu. Kalau lebaran, babysitter pulang anak nangis, mama nggak pulang anak nggak nyari. Terus mamanya yang mana? Loh betul tidak? Ini salah. Fungsi kehadiran papa mama ketika anak-anak masih mampu dan bisa duduk di rumah tidak boleh digantikan oleh siapa-siapa. Uang bisa dicari kapan-kapan. Tapi waktu umur anak-anak gak bisa dikembalikan lagi. Maka itu ketika anak-anak umur belasan, orang tua baru sadar perlu waktu duduk di rumah, perang besar terjadi. Seharusnya anak-anak itu protes. Kan bukan salah kami, itu bukan salah papa mama. Waktu kami masih kecil, kenapa papa mama gak di rumah? Bayangkan kalau sampai kita mendengar mereka berkata begitu, hancur gak hidup ini. Karena waktu itu gak bisa kembali. Yang sudah terlambat harus minta maaf pada anak. Yang belum terlambat, jangan terlambat. Duduk di rumah, itu istilah saya the golden time.
Di situ anak-anak belajar semua tentang kehidupan. Ini penting sekali. Jadi ini papa kita di surah tentang rumah. Ribuan tahun yang lalu sudah nulis ini. Tempat kedua di mana? Baca. Ayo, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Luar biasa. Siapa yang pernah sadar anak-anak kita setelah umur 6 tahunan ya, tergantung dewasa tidaknya anak-anak. Mengapa anak-anak itu seminggu kita sibuk tidak mengajak mereka keluar rumah, apalagi kalau waktu libur sekolah mereka nggak keluar rumah, pasti mereka protes. Ayo pak keluar, ayo ma keluar. Betul tidak saudara? Jangan dimarahi. Kecil-kecil bensinan. Saya pernah dengar orang tua ngomong, apa itu bensinan? Ini pantatnya pantat bensin, maunya keluar terus. Oh salah kamu. Saya bacakan ayat ini. Anak-anak seusia itu senang keluar karena itu perintah surga. Sebab sambil mereka berjalan dengan papa mama, itulah sekolah alam. Saya kecepatan. Bagian pertama duduk di rumah. Kesimpulannya begini. Maaf ya saudara, yang kaya-kaya dengar. Jangan mengandalkan uang saudara sehingga saudara bisa nyekolahkan anak dengan dolar. Masih SD dibawa ke luar negeri. Saya punya data 100%. Anak-anak SD dikeluarkan dari rumah sekolah luar negeri. Anak itu jadi aneh. Nggak dekat dengan orang tuanya. Itu cuma karena kesombongan orang tua. Supaya pamer ke teman-teman. Anakmu kelas berapa? 5 SD di mana? Singapura. Nggak keren. Itu penderitaan buat anak. Katakan amin orang-orang kaya supaya bertobat. Sekolah yang terbaik bukan sekolah yang termahal. Menurut Ulangan 6 ayat 7, sekolah terbaik itu di rumah. Siapa gurunya? Papa mama. Itu sekolah terbaik di dunia. Kita harus menghargai. Sekolah kedua di alam sambil berjalan. Maka itu mengapa anak-anak kecil umurnya 3 tahunan kurang lebih ya, lagi sekali tidak ada patokan. Anak-anak seumur itu pasti cerewet, saudara. Ngomongnya banyak betul. Dengar apa tanya, itu tuh apa itu? Kenapa itu begitu? Nanti lihat apa, lu apa itu? Nanti dengar itu kenapa? Awas, banyak orang tua bodoh. Begitu anak cerewet kasih permen, diam kamu, banyak mulut masih kecil. Awas begitu. Itu gobloknya orang tua. Tuhan yang menyuruh mereka cerewet, katakan amin. Sebab itu waktunya belajar, saudara. Catat ya orang-orang tua. Engkau yang belum menikah, catat kalau besok anakmu cerewet, bersyukur. Kalau saudara ingin anak tidak cerewet, kasih virus sakit, dia pasti diam. Betul? Anak sehat itu pasti cerewet. Anak sakit itu yang diam. Sekarang ribut. Anak cerewet ribut. Anak diam sakit ribut. Itu apa itu anak? Maka itu penting. Tempat ketiga di mana? Jadi kalau anak-anak pergi lalu tanya ini tanya itu, harus kita jawab. Kalau belum tahu jangan ngarang-ngarang loh. Kalau ngarang-ngarang nanti bisa. Saya punya teman di Makassar, saudara. Saya kalau ingat dia doang. Diri sekolah ditelepon. Di rumah, ribut. Kenapa? Bawa rumah sakit. Nah, anak ini belajar tentang tetanus di sekolah. Waktu itu masih SD. Jadi hati-hati kamu kalau ada paku, ada jarum. Nah, karena anak ini nggak sempat tanya, tetanus itu apa? Nah, di rumah mamanya punya mesin jahit. Jari telunjuk kiri dimasukkan bawah itu, terus dijebret sama dia. Wah, karena takut kan ketarik patah, nyantol di dalam. Wow, orang tuanya ribut. Nah, namanya anak. Loh, kenapa kamu ini? Karena tadi di sekolah belajar tetanus itu apa? Punya jarum. Saya ingin tahu tetanus itu apa. Polos bukan pikiran mereka ini. Namanya anak-anak. Maka itu kalau mereka tanya apa saja kita harus jawab. Kalau tidak tahu, tunggu ya, papa mama belajar dulu. Serius, anak-anak lebih berharga dijawab begitu daripada papa mamanya ngarang yang enggak jawabannya. Itu akan nempel di benak mereka sampai mereka mati nanti. Maka itu jangan salah ngajar. Tempat ketiga di mana?
Ayo, apabila engkau berbaring. Saudara, ayatnya ini pendek-pendek kata-katanya, tapi sesungguhnya rumah itu luar biasa. Kata berbaring artinya tidur. Ini juga di rumah. Saya belajar psikologi, children psikologi gara-gara ayat begini. Ternyata saudara, orang disebut jenius. Catat ini ya. Orang disebut jenius bukan karena dia pintar menghafal. Ternyata orang yang pandai menghafal belum tentu jenius. Karena menghafal itu karena kekuatan memori. Tapi jenius atau pandai itu bukan karena menghafal ternyata. Kita harus tahu. Nah, ini kesalahan kita. Tapi puji Tuhan, 10 tahun terakhir dunia pendidikan sudah berubah. Jangan pernah menekankan angka, nilai angka ke anak-anak. Awas kamu ya, nggak dapat 9, awas kamu. Nah, orang tua yang ngancam itu, orang tua itu jahat. Nilai itu bukan ukuran kepandaian seseorang. Maka itu di Indonesia banyak orang-orang nilainya bagus-bagus. Tapi ketika ditanya ini ilmu apa terus bagaimana, hau jawaban. Kenapa? Karena waktu belajar untuk ulangan, untuk ujian itu cuma ingin dapat nilai. Jadi ketika baca buku pokoknya 9. Beda dengan orang yang belajar karena mau mengerti. Itu beda. Nah, jenius atau pandai itu cuma ditentukan oleh satu sikap di dalam pikiran, yaitu imajinasi. Catat, imajinasi. Wah, saya kagum pada firman Tuhan ini. Rumah